tapi juga ada dalam dunia real tentu ada cost. Nah, bagaimana kalau kita memperhitungkan juga masalah cost? Ya, nah ini hampir sama, tapi nanti ada matrik U tadi, ada matrik C dan ada matrik D. Di mana untuk merepresentasikan matrik U dengan matrik C ada parameter yang disebut sebagai matriks M, yaitu membagi dengan traffic persatuan biaya. Nah, sekarang kan jadi unit standar ya. Traffic persatuan biaya, cost-nya lah masuk per unit traffic berapa gitu ya. Ini lebih real, karena kita tahu bahwa biaya bisa lain-lain ya. Walaupun jaraknya sama, satu misalkan kalau galiannya banyak rawa, satu galiannya di tengah kota, satu galiannya di tanah yang biasa, akan beda-beda harganya cost. Makanya cost diperhitungkan di situ ya. Itu intinya. Jadi ini lebih ke real dengan ada tambahan parameter biaya tentunya ya. Oke, bila matrik biaya C punya elemen CIJ, biaya persatuan traffic multiplik IJ. Ini IJ itu beda-beda harganya, tadi saya katakan karena berdasarkan macam-macam. Kalau di tengah kota karena sudah padat beton, ya sangat susah sekali biaya persatuannya akan mahal. Nyalingnya ya dibandingkan dengan pesawahan, katakanlah di jalan biasa. Belum izin-izinnya, izin-izinnya juga harus masuk dalam kos ya, dibutuhkan. Jadi kos. Nah, muncul biaya persatuan traffic untuk link IJ. Nah, kalau semua diperhitungkan biayanya untuk link, maka muncul traffic C. Matrik traffic T punya elemen TIJ besarnya traffic yang berasal dari I ke tujuan J. Maka untuk bobot yang dipasang pada link untuk dapat digunakan pada unit karakteristik adalah U IJ dibagi dengan CIJ. Dengan memasang bobot tersebut berarti bahwa simpul-simpul yang mempunyai traffic yang besar diumumkan dan link yang mempunyai biaya yang rendah dipakai. Traffic besar, linknya murah intinya. Jadi diambil traffic yang besar dan link murah, maka diambil sebagai tadi simpul-simpul yang dominan untuk dipakai. Jadi menggunakan algoritma yang dua itu masih dipakai, tapi di sini dengan tambahan ada matriks ya. Ya, saya pakaikan dulu ya. Nah, ada matriks M. Ini yang merupakan matriks U dibagi dengan matriks C. M ini. Tinggal dibagi aja di sini ya. 0, 35, 54, 26, dan seterusnya. Oke, dari sini baru kita akan bisa mendapatkan apa namanya topologinya. Kalau tadi kan topologi waktu dengan pendekatan listrik 1-2 dapat dengan star itu mencari node yang paling besar trafficnya dari dan ke node tersebut. Sedangkan pada pendekatan yang jadi yang pertama adalah mencari link yang terbesar, berdasarkan link yang besar, kemudian cari bentuk topologinya. Kalau di sini ini karena memasukkan biaya, maka dibikin matriks baru, matriks itu dibagi dengan C. Nah, di sini dilihat link mana yang trafficnya terbesar, tapi harga C-nya paling rendah. Ya, itu. Jadi kalau Anda lihat di sini ada 3/6, 4/6, 2/6, 4/8, dan seterusnya seperti itu di situ. Maka bila digunakan algoritma WIDI, kalau WIDI kan linknya ya, maka link M-nya di sini setelahnya 1/3, 5/4, 2/4 adalah 7/6, dan 3/4 linknya adalah 6/7. Sehingga berdasarkan di sini mana yang trafficnya terbesar dan linknya dan aksinya paling murah. Jadi
nilainya harus paling besar dibagi paling kecil dan paling besar. Link mana yang dipakai? Satu tiga, dua empat, tiga empat. Dua empat. Ya. Mana dulu yang dipakai? Berdasarkan tadi asumsi. Ya ini contohnya ya. Misalkan kalau kita karena ada 4 node yang di atas ini, kan? Kalau digambarkan ada beberapa kemungkinan. Tapi di sini ada hints bahwa simpul-simpul yang punya traffic yang besar, traffic besar yang diuntungkan, dan link yang punya biaya rendah dipakai. Traffic besar, ya, punya traffic besar diuntungkan, dan link yang punya biaya rendah yang dipakai. Jadi di situ ada list tadi kan, 3 yang paling besar dulu berapa? 76 ya? Paling besar berapa? 76? Kemudian berapa lagi? 54? 76 sama 54 besar mana? 54. 54 Pak, 54 5/4. 54 terus 76 terus berapa? 67 ya? Ya. Kira-kira 54, 76 dan 77. Ini sudah berdasarkan nilai terbesar kan jadinya ya. Kan intinya tadi trafficnya atas kan, yang besar, kemudian cost-nya yang kecil, sehingga yang besar, yang terbesar dibagi yang terkecil jumlahnya menjadi yang terbesar. Diurutkan dari yang besar adalah 54, kemudian 7/6 dan 6/7. Ya, Anda tinggal plot. Misalkan dari 54 itu 13, ya. 13. Kemudian 24, 24 ya. 24. Kemudian 34. Struktur nomor 1 ya. Nomor 1. Jadi Anda akan mendapatkan sebesar 229. Anda dapatkan. Tentu Anda harus mendapatkan dulu matriks Z-nya ya. Matriks D-nya, Hopf-nya. Oke? Ada pertanyaan? Satu tiga. Sudah. 1, 2, 3, 4. 1, 3. 1, 2. 1, 3. Berapa? Oke. Ini Z1 adalah, nah, Anda traffic matrixnya kan ada kan? Ya. Coba lihat lagi trafficnya matriks U di sana tuh, di apa? Yang M ya? Atau matriks U juga boleh. Atau kita lihatnya di matriks M sekarang ya. Nah, ini bisa dilihat 3 kali 4, 7, 6. Z1 itu yang ketik 1 ya. Ada dari 674. 674 kan 674 kali 3 hop ya. 3 hop. Ya, ditambah kalau dari titik itu 4. Coba ini Anda dapatkan dengan cara yang sama dengan yang ini. Kaliannya Anda dapatkan nilai-nilai yang Z terkecil. Kalau misalkan nomor 2, contoh lain kalau Anda buat seperti ini, ya, maka akan Anda dapatkan Z-nya lebih rendah lagi, malah 225. Tapi aproximasi itu namanya juga mungkin yang nomor 1 itu aproximasinya, yang kedua itu mungkin yang paling umumnya. Nah, bentuk lain di antaranya seperti itu. Jadi tadi yang 22 berapa? 225 itu yang paling minimum kalau ekspor semua. Kalau ada
Berapa? 4 not ada berapa? Berapa kemungkinan 4 not berdasarkan persamaan dulu? N pangkat N min Min 2. Min 2 gitu, Prof. Nah, min 2 ya. Kalau 4 not, coba lihat lagi. Saya juga lupa lagi. Berapa banyak? Oh, spending dengan optimum. Ini ya, banyaknya. Oh, bukan. Nah, ini Prof. Nah, berapa jumlahnya? N pangkat N min 2. Kalau ada 4, ada 16 kan? Nah, Anda bisa ekspor satu-satu tadi. Kalau ekspor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih kurang bersetengahnya. Ya, dari hasil manual ini Anda bisa melihat bahwa yang terbelah itu 226, pendekatan Anda 229 dengan karakteristik yang ada. Tapi kalau lihat ini ada sampai 336 ya, dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan bahwa pendekatan mendekati nilai yang mutlak seperti itu. Ini kalau cost diperhitungkan. Kemudian ini latihan kalau dengan spending tree tadi cost dioptimumkan sama dengan yang sebelumnya. Nah, spending kalau efektif cost dulu saya bandingkan dengan efektif cost dulu, bukan nah ini sama ya soalnya ada relasi. Nah, ini yang paling penting kalau kita sudah dapatkan subnet, ini kita cerita di tree dulu karena tree adalah yang paling mudah contoh. Ya, nanti bisa di enhance untuk yang bagaimana dengan ring gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana Anda kan dengan katakanlah kalau ring, Anda dengan clustering sudah bisa membentuk cluster-cluster. Kemudian chaining dengan PSP yang sedang Anda membangun algoritmanya membentuk ring-ring ya. Sub dari ring 1, 2, 3 cluster. Nah, bagaimana ring-ring tadi disebutkan saling diinterkoneksikan sama halnya dengan ini. Artinya di alam kasus ini adalah untuk membentuk tree. Bagaimana dua grab, subgrab katakanlah tree 1 disebut G1 dan tree 2 misalkan dengan G2 ini diinterkoneksikan membentuk satu jaringan tree yang besar. Gabungan antara G1 dan G2. Apakah boleh sembarang saya tarik satu A ke 1 atau A ke 2, A ke 3, A ke 4, A ke 5 gitu. Atau B ke 1, B ke 2, B ke 3, B ke 4, B ke 5 atau C ke 1, C ke 2, C ke 3. Ada berapa kemungkinan? Banyak kan? Nah, bagaimana cara mendapatkan dua titik untuk menginterkoneksikannya? Karena ini tree, maka cukup dua titik yang paling dicari, yang paling apa nanti konsepnya? Yang paling besar kalau itu traffic dari dan ke-nya cukup dua matrik tersebut, matrik G1 dan G2 tentunya ya. Kita lihat, nah ini matrik eksternal. Jadi kita harus tahu, kan biasanya di dalam matrik keseluruhan ada matriksnya. Misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, ya ini dibedakan nomornya. Penamaannya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada ABCD. Tujuannya untuk membedakan subnetnya. Kalau ABCD ada satu subnet, 1, 2, 3, 4 satu subnet yang lain. Itu mau diinterkoneksikan. Tentunya kita punya data hubungan antara tiap node di subnet satu ke subnet yang lain. Nah, contohnya misalkan matrik eksternal dari A ke artinya dari A itu kelompok G1 ke G2 itu titik 1, 2, 3, 4, 5 nilainya seperti ini. Begitu pula dari sebaliknya dari grup 2 ke grup 1 artinya dari 1, 2, 3, 4, 5 ke ABCD seperti itu. Contohnya ini matrik eksternal. Maksudnya matrik eksternal adalah matriks yang dari satu subnet ke subnet yang lain, satu titik di subnet ke titik subnet yang lain. Bentuk matriks seperti itu, yang dari dan ke.
Itu yang disebut matriks eksternal. Kalau matriks internal artinya di dalam satu matriks sendiri. Oke, sampai matriks ini ada ini nggak contoh? Artinya kan dari data yang diberikan yang ada. Oke, maka Anda bisa menghitung dari dan ke-nya. Nah, 14 itu jumlah dari yang ke-1 dari subnet ABCD, dari subnet yang lain, subnet D1, dari A, B, C, D dijumlahkan menjadi 14. Sedangkan 15 adalah yang ke-A dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini seperti halnya waktu mencari optimasi dengan pendekatan star ya. Kan Anda cari jumlah matik dari dan ke-nya ya. Ini juga sama seperti ini. Ada pertanyaan seperti ini? Horizontal vertikalnya? Belum ada, Prof. Ada ya? Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Ya. Trafik dari ke A, F1A. Ya, fungsi katakanlah 1 dari A27 tadi ya. 27 itu yang mana? Dua belas tambah 15 kan? Iya, Prof. Yang di bawah ya, Prof. Ya, yang di bawah. Kan dari A1 ya. Oke, F1A itu artinya apa? F1A itu 27 itu dari artinya apa F1A? F1 itu satu itu menunjukkan dia berada di 21 ya. Yang sebelah kiri kan 21 tuh. Yang sebelah kanan 2. Ya, subnet 1 itu menunjukkan 1. Subnet 1 dan subnet 2 F1 2. A itu yang ke A. Jadi yang dari yang ke A itu adalah 15 plus 12 berdasarkan grafik sini. Yang ke A itu 12 ya. 1 itu 15, jadi 12, 15, 27 kan ya. Dari B, titik B, Anda bisa lihat 33 itu 33 mana 33? B, 17 tambah berapa? B berapa tadi? B1 ya? 17 tambah 16. Ya. B 17 16 ini ya. Ini saya potong lagi ya. Tadi yang satu itu adalah tadi 15 plus 12 ini yang ke A ya. Nah, ini. Mana? Nah, saya akan gunakan dulu. Ini A, nih. 12. Ini dari mana? Dan ini A juga kan? Nih. 15, 12, 17. Jadi untuk A, ini A dari 1, 2, 3, 4. Ini A ke 1, 2, 3, 4. Jadi yang melalui node A di kelompok 1 itu adalah totalnya 12 tambah 15 kan? Itu ya? Jelas nggak? Nah, 15 tambah 12 ini dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Dan ini Anda bisa lihat nih dari 1, 2, 3, 4, 15 dan ini
Ini dari A ke yang lain, ini dari yang lain ke A. Kan? Oke, jelas? Begitu juga kalau B berarti ini ya, 17 B Tambah 16. ditambah B ini, 16. Jadi berapa? 33 ya. Kalau C berarti 19 tambah 22. Untuk C berarti 41 ya. Coba lihat 41 mana? C tadi. A, B, O ini 41 ya. Betul kan ya? Untuk ini 33. Untuk D 40. Ini 40 bisa dilihat. Ini D 40. D ini adalah 20 tambah D ini 20, 40. Oke, sampai situ jelas nggak? Mendapatkan matriks ini 27, 33, 41, 40. Sehingga Anda bisa tuliskan di sini F1A 27, F1B adalah 33, F1C 41, F1D adalah 40. Ya, gambar ini jelas Anda dapatkan dari mana? Jelas, Prof. Tapi kalau bentuk yang B-nya sebagai sentral itu dilihat dari mana ya, Prof? OP-nya sentral. Sebentar. Kan sudah ada sebenarnya. Ini. Sudah diketahui. Oh, Saya sudah punya dua topologi. iya, Prof. Masing sub G1 dan sub G2. Nah, dua topologi subnet ini ingin digabungkan, dikoneksikan. Terkoneksi. Tapi tentunya terkoneksi yang optimum, yang terbaik bagaimana dengan bagaimana dihubungkan. Sebenarnya kalau bentuk katakanlah string seperti ini cukup satu titik di G1, cukup satu titik di G2 dihubungkan. Tapi bagaimana memilih titik-titik tersebut sehingga itu titik yang paling optimum. Jelas? Dari mana senternya B ini diketahui G1 juga Anda dapatkan tadi melalui katakanlah aliran optimum pada subgrad tadi kan. Yang PR Anda kerjakan juga akan didapatkan bentuk satu topologinya ini, satu topologinya ini. Bagaimana sekarang menginterkoneksikan? Jelas? Pertanyaan tadi persisi? Jelas, Prof. Jelas. Di mana B menjadi center karena kita tahu. Iya, Prof. Jelas. Dan juga diketahui pasti matriks F-nya keseluruhan antara node baik internal maupun eksternal. Jadi node-nya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 tambah A, B, C, D. Jadi total node-nya ada 9. Matriks trafficnya adalah 9 kali 9. Dari matriks 9 ke 9 itu bisa dilihat ada matriks eksternalnya, ada matriks internalnya. Jelas ya? Jelas, Prof. Oke, saya minum dulu ya, bentar ya. Ada pertanyaan? Dengan cara yang sama, maka Anda akan mendapatkan F21. 29 dari mana? Dilihat lagi. 21. Ini grafik 2 ke 1. Tadi ya, mana? Grafik 2, titik 1 maksudnya. Titik 1 itu ada di sebelah kanan ya. 18 tambah 12. Artinya yang ke titik 1 tadi matriks eksternal sama nggak? Eksternal dari coba lihat ini matriks eksternal. Ini titik 2 ya. Ambil titik 2. 18, 30 artinya dari 2 dan kedua ya. Kita lihat dari 2 dan kedua.
dari 2 mana dari 12 nih ya. Ditambah 18. Yang kedua ini ya. Iya, Prof. Nah, jadi jumlahnya 30. 30. Jadi dua traffic ini kita bisa mendapatkan titik 2 ini 30 dan titik 1. Ini dua ini menunjukkan di subnet 2. Satu ini dikasih subnet 1 di sini ya. Dapat ini dengan ini. Nah, ini udah dapat ini kan? Karena nah, sekarang kita lihat mana yang harus dihubungkan antara titik tersebut. Sebenarnya hanya ini ada satu di G1 satu titik dan di D1 titik lagi di D2 kemudian dihubungkan. Dalam memilih itu harus yang paling optimum tentunya. Oke. Nah, nilai ZA, nilai X, jarak bila simpul A yang dipakai dihubungkan dengan asumsi bahwa jarak di satu kedua dan simpul manapun sama. Jadi seolah-olah ini setiap ini panjangnya sama, LL, opnya itu dianggap sama dia ya. Panjang segmen antara satu node dengan termasuk antara titik B ke titik 3 ini dianggap opnya sama. Bisa aja nanti misalkan 10 kalinya dan sebagainya disesuaikan. Tapi ini asumsi bahwa jarak G ke kedua simpul manapun sama. Kita bisa menghitungkan ZA tadi 33 kali 1 ya, ZA itu artinya nilai traffic kali jarak dipakai untuk menghubungkan ya. 1, 2 nih 1 coba lihat di atas kenapa ZA ya ini bisa dilihat mendapatkan nilai misalkan 33 kali 1 kan dari ini ya 33 kali 1 hop ini 1 hop ya. Ditambah 40 kali 2 ya. Ditambah 41 kali 2 jelas nggak? Dapatkan ZA Jelas, Prof. 33 kali 1 artinya ini kan nilainya 33 tadi 1 hop jadi 33 kali 1 ditambah ini 41 kali 2 hop dan 40 kali 2 hop ini maka ini ZA tadi ya untuk setiap node belum kita belum menghubungkan di sini baru lihat internal di sini mana yang paling Z-nya yang paling kecil tentunya ya nilainya paling optimum tentunya. Nah ZB tadi kalau ZB di sini berarti 1 kali 27 ditambah 1 kali C tadi berapa? 40 ya. D-nya 41 ya. Ini satu-satunya karena satu hop kalau dia di sisi B ya. 108. ZC-nya adalah yang sama artinya 2 kali berapa dari ini 33 2 kali dari D41 ditambah 1 kali B-nya berapa tadi? B-nya ya. Bisa dilihat maka akan dapat ZA, ZB, ZC, ZD. Jadi yang paling kecil diambil, titik yang mempunyai nilai yang paling kecil diambil. Begitu juga dengan sebelah kanan, ini yang kecil 42. Jadi titik B, ini kesimpulannya, dengan titik 3 dihubungkan, B dengan 3 dihubungkan. Ini yang ini. Sehingga dua subnet tadi sekarang bisa membentuk satu jaringan yang terintegrasi satu. Oke, ada pertanyaan? Cukup menarik ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa menghubungkan, menginterkoneksikan dua subnet yang akan menjadi network yang katakanlah terintegrasi. Bagian misalkan Anda karena besar maka dilakukan klasterisasi. Klasterisasi itu kalau kaitannya dengan demografi biasanya ada yang tengah, barat, timur, utara, satu kelompok. Kemudian bagaimana antara ini interkoneksikan? Ya ini caranya seperti ini. Ini kasus saya ambil untuk yang paling dahulu yaitu bentuknya star. Bagaimana kalau bentuknya adalah V? Nah ini jadi
lebih menarik, lebih seru. Nah, Ini latihan dulu deh. Ini latihan kalau bentuk apa namanya? Tree ya, star tree lah. Karena star itu adalah bentuk khusus dari tree. Nah, kan ada A, ada berapa lo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berdasarkan peramalan kebutuhan di suatu wilayah provinsi X, biasa itu market traffic antara kota Solo ini katakanlah provinsi apalah, Jawa Barat, Purwakarta, Sumedang, dan sebagainya adalah traffic seperti ini. Nanti trafficnya full grab dari matriknya seperti ini. Diasumsikan berdasarkan letak geografis dari kota-kota A sampai dengan E, dan dengan metode clustering tertentu, kota-kota A ini anggap metode clustering dilakukan. Jadi seolah-olah terbagi ke dalam dua kelompok grup, yaitu grup 1 terdiri dari kota Doaku dan grup 2 Stay. Ini namanya jadi menarik ya. Doaku untuk Stay yang lebih maju dan hebat. Jadi ada dua kelompok, dua kota. Nah, seperti itu. Tentukanlah jaringan optimum yang diimplementasikan dalam tree. Jadi Anda menggunakan masing-masing bentuk syaratnya dulu. Doaku itu gimana sih itunya? Chainingnya menghubungkan doaku itu dalam bentuk ini ya. Ini kita berpikir tree ya. Jadi Anda buat topologi tree untuk doaku satu, dan buat topologi untuk grup 2 yaitu stay. Nah, tentukan jaringan yang optimum dimensikan dalam bentuk tree. Berapa nilai Z minimum tiap subnet? Nah, Z kan Anda bisa dihitung ya, berdasarkan tadi dengan metode yang tadi Anda lakukan. Ya. Berapa nilai Z minimum tiap subnet dengan asumsi jarak antara node yang bertengah dianggap sama. Ya. Kita koneksikan kedua subnet tersebut. Tapi sekarang dengan asumsi panjang link interkoneksi 10 kali jarak dalam subnet. Tentukan nilai Z dari keseluruhan jaringan. Setelah Anda dapat dua subnet dihubungkan. Kemudian kita asumsikan bahwa karena jarak subnet yang jauh dianggap bahwa panjang yang titik penghubungan antara subnet itu bisa 10 kali jarak normal antara node. Maka jadi L-nya 10 kalinya kan? Kalau yang satu ohm dianggap 10 kali ohmnya panjangnya gitu. Nah sekarang berapa total nilai keseluruhan jaringan terbentuk tersebut? Kalau dihitung ya, bentuk optimumnya kalau bisa dihitung jaringan juga. Nah ini nomor 2 yang menarik. Seperti nomor 1, tapi dalam bentuk link dengan aliran trafik dalam link berdasarkan ohm terdekat. Nah, ada asumsinya di sini. Ini dengan link, dengan aliran trafik dalam link berdasarkan ohm terdekat. Jadi kalau link kan dari A, misalkan B, C, D, E, ohmnya yang terdekat hitungannya gitu ya. Jadi alirannya. Jadi kalau dari A ke E itu kan ada, kalau dalam link ada dua cara gitu. A ke E langsung atau A lewat B, lewat C, lewat D, lewat E. Nah tentunya ini dibatasi bahwa dalam bentuk link dengan aliran trafik dalam link berdasarkan ohm terdekat. Jadi ohm terdekat pendekatan linknya. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang menarik dengan munculnya. Ada pertanyaan dengan soal ini? Kira-kira? Makin seru nih soalnya. Makin kompleks ya. Udah jelas? Kira-kira? masih untuk beberapa hal Prof. Coba tahan dulu ya. Oh, Anda PPT-nya juga Anda punya kan? Download ya? Saya download di Next. Tapi kalau perlu ini saya bisa kirim karena kecil, videonya tidak seperti video. Kalau video dengan WA pun saya potong menggunakan batas juga. Oke, cobalah ini dulu. Anda latih ya. Paling enggak nomor 1 dulu lah. Nomor
keduanya nanti stop. Sebenarnya sama sih, nomor 2 Anda coba juga lah. Nanti kita diskusikan. Kan seolah-olah dengan mencari berdasarkan hope terdekat, berarti itu sama dengan ketujuannya ke si ring itu dipecah menjadi star. Prof, yang itu Prof, dengan asumsi panjang link interkoneksi 10 kali jarak antar node dalam subnet itu saya kurang paham Prof. Kalau yang di atasnya kan seperti yang tadi Prof jelaskan ya. Nah, ini gambar ini. Ya. Nah, saya hapus dulu ya supaya lebih jelas. Nah, ini. Oke, saya kembali lagi ke ini kan dianggap satu satuan unit. Ya, satu hop. Jaraknya itu dianggap satu unit. Makanya satu ya. Ini kan dianggap satu ini. Satu hop. Ini dua hop itu kalau dari sini ke sini. Iya. Nah, ini didefinisikan. Ini kan tadinya belum ada ini, belum B dan 3 belum dihubungkan kan ya? Juga satu-satu. Nah, ini diasumsikan 10 kalinya. Tidak lagi satu, tapi 10. Jadi B 10 kali hop ini. Kalau ini satu hop, ini 10 hop. Jadi nanti kalau menghitung Z-nya, maka perkalian dari sini, misalkan dari A ke 3, jaraknya berapa? A ke 3 atau A ke 3 aja, 11 kan? A ke 1 jadi 11, 12, 13. Satuan hop gitu. Itu maksudnya. Oke, berarti sebenarnya yang nomor tadi Prof itu ada 2 ya Prof ya, yang satu dikerjakan seperti yang nomor 1 itu berarti ada 2 saya mencari dulu nilai Z minimum untuk setiap subnet, kemudian saya interkoneksikan seperti biasa, baru setelah itu asumsi. Jadi kalau dibilang soalnya beranak pinak ya Prof. Oke, iya paham. Ini hitung keseluruhan Z-nya. Nah baru kemudian dihitung secara keseluruhan Z dari hasil interkoneksi yang sudah 10 kali jarak itu ya Prof. Itu maksudnya. Jadi kita bisa menghitung berapa sih total keseluruhan Z di dalam jaringan tersebut. Artinya Z tersebut kan sebenarnya traffic kali cost ya, masuk jaraknya yang udah diperkirakan. Jadi kalau di ini ya ujung-ujungnya memperkirakan berapa besar duitnya lah untuk jaringan tersebut yang optimum. Mungkin di gambar ini kan terjelas tadi perbandingannya. Nah, ini aja juga. Ini kalau satuannya miliar, ya. Ada yang sampai 336 miliar, misalkan, tapi Anda dapatkan hanya 229 miliar, kan bisa shift angka yang lumayan gitu ya. Berapa persen kira-kira dari katakanlah tadi dari sekian 330 M, 336 menjadi 200 berapa? 230 lah. Jadi setengahnya ya, setengahnya bisa shift berapa tuh? Dari 360 ke 200 sekian, bisa 2/3-nya ya? Bisa shift sepertiga, 30%. Anda bisa shift, bisa mengoptimalkan lah gitu ya, kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah ini PR. Nomor 1 dulu ya Prof ya. Nah, boleh. Ini udah dijawab, udah dibantu internal matrix, eksternal matrixnya. Oh, ini udah ada jawaban. Coba divalidasi. Nomor 1 udah ada jawabannya. Nah, ini kan latihan. Cobalah latih dulu, nggak apa-apa. Ini walaupun ini jangan-jangan saya salah ngitung juga. Ya, Anda kan manusia. Ya.
Ini konfigurasinya untuk A dan untuk B. Ya. Iya, Dua. Prof. Itu ini dengan cara pendekatan yang star. Ini kan yang star ya. Ini cara yang greedy tadi. Nah di sini cara yang start lebih rendah lagi ya. Ini cara start untuk selalu lebih rendah. Ini start kesimpulannya mungkin bisa diambil kesimpulan start lebih bagus dibandingkan dengan yang greedy. Dalam kasus ini juga membuktikan itu contohnya. Oke, dari sini kan sudah dapat tuh. Kemudian interkoneksi subnet nih, ternyata titik T ke titik A paling rendah tuh, maka dihubungkan. Nah itu. Kemudian TA-nya dianggap 10 kalinya ya. Maka ada matriks jaraknya tuh, makanya ada 11 tuh, A ke I, A ke I 11 karena ini 10 kan, yang lainnya 1 gitu. Di 11 tuh. Ini matriks jaraknya dari sini, kemudian ini matriks trafiknya sini, maka ZA, ZT, Z totalnya nah ini. Satuan miliar kira-kira 6,5 triliun. Kalau nggak dioptimalkan mungkin Anda bisa di sekitar 10 triliun. Lumayan kan? Kita bagi-bagi sisanya. Halo. Ya, paling nggak mimpinya orang engineering kan kita harus optimasi ini sangat penting di bidang apapun. Nah ini contoh mudah coba Anda kerjakan juga. Nah ini tadi matriks traffic aja ya yang diketahui. Coba lihat mana soalnya. Nah ini matriks traffic, cost-nya belum masuk tuh. Kalau matriks cost-nya masuk, Tambah lagi. soal berikutnya tuh nomor 2. Nomor 1 ini PR, ini aja lah ikuti PR ini ya. Menarik kayaknya. Tapi kayaknya udah jawaban juga nih. Ini apa nih? Oh ini dengan matriks biayanya sudah muncul tuh. Soal yang tadi tapi ditambah lagi. Ini ada lagi nih internal trafficnya tuh. Penetrasi traffic pengguna maupun pos berkembang 5% untuk grup 1 dan 80% untuk grup 2 tuh. Jadi untuk internal. Jadi ini Anda harus melakukan ini juga tuh, ada forecasting 5 tahun ke depan. Jadi ini menerapkan juga ada, ini existingnya ada, kemudian ke depan forecastingnya seperti apa, ada penetrasi trafficnya ada, untuk ke depan 5 tahun ke depan jumlahnya seperti ini, maka 5 tahun ke depan trafficnya akan berubah kan, tentunya. Nah itu ada prediksinya, kemudian ada klasterisasi di sini. Sudah disanggap 2 grup ya, masih artinya sudah diklasterisasi. Ini soal berikutnya. Nah ini udah dijawab juga ya. Di tahun 2021 sekarang. Ya ini, terus kondisi 2026, 5 tahun mendatang, berubah kan trafiknya. Nah ini kalau dalam bentuk ring seperti ini. Ya. Nah grup ini. Nah ini udah dalam bentuk ring ini. Nah ini chat matriks internal U-nya didapat ring 1, ring 2, tapi umumnya ini tidak single hub. Kalau ring itu harus double hub biasanya. Nah ini kalau single hub kan ini nih, satu, artinya dia tidak membentuk ring lagi. Biasanya yang double hub yang kanan dipilih. Nah ini kalau melakukan tentunya berdasarkan ring ya. Ring kiri, ring atas, ring bawah, ring tengah juga muncul. Nah double hub tersebut. Biasanya untuk ring menggunakan strategi double hub. Jadi layer bawah, layer atas, ini layer atasnya, sama ini layer atasnya. Yang menghubungkan antara ring ini dengan ring ini. Oke.
Nah, ini menghitung setnya nih, kalau misalkan hanya satu hub ini, dua hub kan dengan sini. Kira-kira itu ada pertanyaan? Cobalah dikerjakan ya. Mulai dari nomor ini, sekalian memverifikasi. Karena ini kan saya yang hitung sebagai ini, mungkin juga bisa terjadi kesalahan karena bukan mesin. Nah, ini mulai dari sini ya latihan. Sebenarnya udah dijawab tadi kan, ini jawabannya nih. Tolong diverifikasi. Ini udah dijawab, muncul ini. Jawab totalnya udah sekian. Jangan-jangan salah menjawab total. Karena kalau ada salah aja di sini, misalkan tidak 144, misalnya 140, maka nilainya 2. Oke? Ini lanjutan sebenarnya untuk yang ring nomor 2 ini ya. Nah, nomor 2 ini adalah kalau ada matriks C-nya. Matriks C-nya seperti ini. Nah, ini soal yang baru lagi ini. Yang ini jangan dulu, yang itu dulu ya, verifikasi yang tadi. Ada pertanyaan? Nah, ini udah semakin real ini kalau pemisahan desain jaringan. Bahkan Anda mengembangkan algoritmanya ya, yang di TSP. Bisa juga tadi yang untuk membentuk topologi tidak hanya ring, tapi topologi startnya juga bisa Anda kembangkan dengan aliran minimum tadi. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Atau perlu latihan? Biasanya kalau udah latihan merasakan. Cukup Prof, yang tugasnya bukan yang ini kan ya Prof, yang sebelumnya ya Prof ya? Yang satu sampai ini ya. Iya Prof. Jadi ini ke belakang. Jadi memverifikasi ini betul enggaknya. Nah, yang ini latihannya. Kalau yang ini memverifikasi saja gitu ya Prof ya? Ya, Anda kerjakan artinya. Dengan tugas yang tadi Prof, yang di bawahnya? Yang di bawah. Yang ini? Yang ini ya. Oke, iya. Ini kan sebenarnya nomor 2 di soal tadi ya. Iya. Ini tambahannya kalau ada matriks C. Tapi jawabannya nggak ada juga kan di sini. Oh, belum ya? Belum Prof. Nah, ini berarti betul. Ada yang kerjakan yang ini. Oke, yang berikutnya nggak usah diberikan.